itu semua dalang utamanya adalah Jokowi. Ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Benarkah Jokowi sudah meninggal pada tahun 2023? Nah, jadi yang nggak boleh adalah membongkar aib pribadi seorang manusia. Kadang-kadang kita juga sedih jika ada yang berlebihan membongkar aib pribadi seorang menteri, presiden, apalagi ulama. Na'udzubillah kalau seandainya ada. Nggak boleh. Antara dia dengan Allah. Jadi tolong dibedakan. Ini kadang-kadang hal yang semacam ini juga jadi senjata untuk sebagian orang. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Teman-teman, barusan kita telah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang intinya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa rahmat dan hidayah tercurahkan kepada Anda semua, amin. Teman-teman, jumpa lagi dengan Ngawur Channel. Sejak pertama kali Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Indonesia, gelombang kritik dan hujatan seakan tak pernah berhenti. Dari sebutan Presiden Plonga-Plongo hingga tudingan ijazah palsu, berbagai isu miring terus digulirkan. Saya nyatakan dalam buku ini, ijazah SD Jokowi aja palsu, Pak. Ijazah SD Jokowi palsu. Dari mana itu? Apa buktinya? Formatnya aja beda dengan ijazah SD tahun itu yang lain-lain. Yaitu pada kolom nilai dengan huruf itu di ijazah Jokowi ditulis ABCD, padahal harusnya kan 8, 7 angka. Ya. Oke. Ya. Anda punya kopian itu? Ada di semua buku. Dari mana Anda dapatkan itu? Kan kepala sekolahnya itu coba pers itu kan. Ada di TV. Padahal, pemilu kala itu berlangsung terbuka dan dia dipilih rakyat secara sah untuk 2 periode. Bahkan setelah banyak klarifikasi resmi dan bukti legal yang mematahkan tudingan tersebut, sebagian orang tetap mencari celah baru. Dulu Jokowi itu bikin segala macam rekayasa buat nangkep saya, buat bunuh saya, buat hancurkan organisasi saya, macam-macam. Udah saudara, sampai saya hijrah ke Mekah, saya pula ditangkap. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita seorang tolol juga ya. Bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik dia lagi ya. 6 santri saya dibunuh. Itu semua dalang utamanya adalah Jokowi. Saudara, yang ngatur kepala BIN, yang ngatur Kapolri, yang ngatur Panglima TNI, yang ngatur semua aparat. Bagaimana Habib Rizik, saudara. Ada operasi Delima kok. Kita dapat dia punya datanya, saudara. Ada 300 aparat dilibatkan dalam operasi Delima untuk ikuti, awasi, saudara, yang namanya Habib Rizik dan habisi, saudara. Nggak ada operasi semacam ini kalau presiden nggak tahu, saudara. Yang bertanggung jawab adalah Jokowi. Ini bukan saya yang bilang ya. Nah, ini Habib Rizik yang mengatakan demikian, yang bertanggung jawab terhadap anu, itu adalah Jokowi secara eksplisit. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Setiap kebijakan dijadikan bahan serangan. Media sosial ramai dengan potongan-potongan cerita yang tak jelas sumbernya. Semakin dibantah, semakin gencar pula rumor baru bermunculan, seolah kebenaran tidak lagi penting dibanding sensasi. Setelah Jokowi menuntaskan masa jabatannya, fitnah pun naik level. Muncul cerita tak masuk akal bahwa ia bukan Jokowi asli. Bahkan ada yang menyebar kabar bahwa ia sudah meninggal pada 2023 dan digantikan kloning. Benarkah Jokowi sudah meninggal pada tahun 2023? Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan kabar bahwa sosok Jokowi yang sekarang hanyalah seorang aktor yang mirip dirinya. Netizen mengungkapkan beberapa perbedaan fisik seperti letak kaki lalat yang dulu di samping, tapi kini terlihat di depan. Bahkan ada video Ibu Iriana yang menolak rangkulan dari Jokowi. Narasinya, karena itu bukan suaminya yang asli, maka Ibu Iriana tidak ingin dirangkul oleh Jokowi. Memang ada sempat beredar video Ibu Iriana itu tidak mau dirangkul oleh Pak Jokowi, bahkan terlihat marah dalam video itu. Ya tapi bukan berarti Ibu Iriana menolak dirangkul karena itu Jokowi kloningan, ya kan, ada aja narasinya. Coba kita lihat dulu videonya. Nah ini dia, ini dari bandara ya. Tuh, Ibu Iriana menolak untuk dirangkul. Nah orang-orang menarasikan Ibu Iriana menolak dirangkul karena tahu itu bukan Jokowi asli. Gila, itu hoax. Bisa saja pada saat itu memang terjadi cekcok antara Pak Jokowi dengan istrinya, sehingga istrinya Pak Jokowi yaitu Ibu Iriana nggak mau dirangkul. Kan bisa aja begitu. Tapi orang-orang ada yang menarasikan bahwa ya karena itu Jokowi kloningan, Jokowi palsu, jadi Ibu Iriana nggak mau dipeluk. Lebih ekstrim lagi, beredar kabar Jokowi disebut sudah meninggal sejak akhir tahun 2023. Dan yang muncul sekarang hanyalah kloningan atau pengganti.
Meski belum ada bukti pasti, isu ini bikin publik bertanya-tanya. Jadi, benarkah yang kita lihat sekarang adalah Jokowi palsu? Tubuh kurus, tidak berkacamata, dan jelas berbeda secara fisik. Disinilah muncul analisis awal bahwa penampilan Jokowi sangat kontradiktif dari waktu ke waktu. Bahkan menurut Dr. Tipa, dari penelusuran dan pengamatan yang ia lakukan, terdapat setidaknya 8 figur berbeda yang mengisi posisi Jokowi selama ini. Yang analisis lengkapnya siap dipublikasikan dalam buku laporan Jokowi Sweat Paper Jilid 2 yang ia sebut sebagai bentuk tanggung jawab moral atas misteri ini. Tuduhan seperti ini jelas tak berdasar dan mudah dipatahkan, namun tetap bergaung di dunia maya. Dan kami yakin kok selama ini yang meminta kepada pemerintah permasalahan-permasalahan yang selama ini kita dengar itu insya Allah tulus. Kalau dituruti insya Allah diam semuanya. Meminta keadilan dan sebagainya. Kalau dituruti akan menjadi diam. Nah, jadi yang nggak boleh adalah membongkar aib pribadi seorang manusia. Membongkar aib pribadi seorang manusia. Kadang-kadang kita juga sedih jika ada yang berlebihan membongkar aib pribadi seorang menteri, presiden, apalagi ulama. Naudzubillah kalau seandainya ada. Nggak boleh. Antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah. Jadi tolong dibedakan. Ini kadang-kadang hal yang semacam ini juga jadi senjata untuk sebagian orang. Senjata untuk sebagian orang. Reaksi banyak warga akhirnya sama. Bukannya percaya, justru semakin heran mengapa kebencian bisa sedalam itu kepada seorang mantan presiden yang lahir dari keluarga biasa, pernah memimpin kota dan provinsi, dan menjalankan 2 periode pemerintahan hasil pilihan rakyat. Kebencian dan dendam tidak pernah diajarkan oleh agama manapun, apalagi fitnah yang bertubi-tubi, terutama bagi kami orang Muslim yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Tidak baik mengeliti, menjelekan, memfitnah orang lain, apalagi saudara Muslim. Bapak Jokowi adalah mantan presiden dan dipilih rakyat. Suka tidak suka, kita telah mengikuti jalan pemerintahannya selama 2 periode. Oke teman, semoga narasi kami bisa menambah wawasan dan jadi renungan buat kita semua, karena dimanapun tempatnya, benci, dendam, apalagi fitnah, itu adalah sikap yang tak pernah diajarkan Nabi dan Rasul kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.